siang beliau sudah sering kesini. Jadi alhamdulillah nggak biasa saya. Baik, untuk memperefektifkan waktu, kami persilakan Ustaz untuk memulai hari ini. Demikian barangkali sebagai pengantar, kita selesaikan sampai jam suruk ya kan, jam 6. Jam di depan itu masih almarhum Ustaz. Yang di depan Oh iya. jam 10. Iya. Mungkin kita ingatkan aja kalau sudah jam 6. Oke, siap. Demikian barangkali. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Jembatan 1 nih, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita akan ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah. Dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam
Semoga tercurah limpahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah tidak lama lagi dan mudah-mudahan kita akan memasuki bulan yang sangat mulia yang disebut dengan bulan Ramadan, di mana di dalam sebuah hadis riwayat Sahihain Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi man, siapapun orang yang soma itu artinya al-imsak, jadi menahan diri. Jadi soma itu artinya amsaka, artinya menahan diri. Karena substansi dari puasa itu, substansi dari saum itu adalah menahan diri. Orang puasa itu boleh marah, tapi nggak boleh marah-marah. Orang puasa itu boleh nangis, boleh sedih, tapi tidak boleh meratap. Kenapa? Karena dia mesti bisa mengendalikan diri. Jadi jangan dikira orang puasa nggak boleh marah, tapi nggak boleh marah-marah. Nabi itu perang Badar itu bulan Ramadan, jadi boleh marah, tapi tidak boleh marah-marah. Nabi pernah marah, tapi Nabi nggak pernah marah-marah. Apa bedanya marah sama marah-marah? Kalau marah itu marahnya tanpa amarah, marahnya fokus dan marahnya ngasih solusi. Itu sifat marahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau marah-marah, marahnya pakai amarah, marahnya nggak fokus dan marahnya nggak ngasih solusi. Contoh, ketika Nabi dapat laporan bahwa sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an semalam sholat isya berjamaah dengan kaumnya, rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Ada salah satu makmumnya, seorang laki-laki mufarokoh, memisahkan diri dari jamaah. Wong lawama, bukan lama, lawama. Satu rakaat surah Al-Baqarah babat habis. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an marah sama sahabat tadi itu yang keluar duluan itu. Tadi yang selesai duluan sholat itu munafik itu, kata beliau. Kata sahabat yang dituduh munafik itu marah dengan mengatakan, demi Allah saya enggak munafik. Anda sholatnya kelamaan, nanti Anda akan saya laporkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dilaporkan kepada Nabi, Nabi enggak langsung marah, menunjukkan bahwa Nabi marahnya tanpa amarah. Panggil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi tabayyun. Datang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi enggak langsung marah. Pertanda bahwa Nabi itu enggak pakai amarah. Udnu, sini mendekat, kata Nabi, mendekat. Nabi tanya baik-baik, apa betul semalam kamu sholat isya rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis padahal sebagai imam? Dengan senang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an mengatakan, benar ya Rasulullah. Nah, begitu jelas di mana beliau harus marah, di situ beliau marah. Jadi begitu jelas di mana beliau harus marah, di situ beliau marah. Afatanun anta ya Mu'adz. Wah, gitu marah langsung. Apakah kamu akan membuat kekacauan dalam agama ini wahai Mu'adz? Begitu jelas harus marah, di situ beliau marah. Apakah kamu akan membuat kekacauan dalam agama ini wahai Mu'adz? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dimarahi oleh Nabi. Tapi Nabi marahnya itu fokus. Di samping tanpa amarah, marahnya fokus, nggak kemana-mana. Beliau jelaskan, kenapa nggak baca surah Al-A'la saja, atau surah-surah yang terjangkau lah kalau bahasa kita. Di belakang kamu itu ada orang tua,
ada orang sakit, ada yang punya anak kecil, ada yang punya hajat. Terus kasih solusi. Kalau kamu mau lama, ya kerjakan saat sholat sendiri. Itu namanya marah tanpa amarah, marahnya fokus dan marahnya ngasih solusi. Tapi kalau marahnya itu pakai amarah. Belum jelas di mana harus marah, dari kejauhan sudah begini. Kenapa? Karena marahnya pakai amarah. Marahnya nggak fokus. Marahnya nggak fokus itu bagaimana? Ya binatang seragunan di absen semua. Nah itu misalnya binatang seragunan di absen semua. Terus nggak ngasih solusi. Kenapa? Karena intinya menumpahkan kemarahan. Nah, orang yang berpuasa itu, orang yang saum itu, dia boleh marah, tapi nggak boleh marah-marah. Karena harus bisa mengendalikan diri. Soma, imsak, bisa menahan diri. Sedih, nangis boleh. Nabi pernah sedih, Nabi pernah nangis. Tapi Nabi tidak pernah meratap. Jadi harus terkendali semuanya. Nah, meratap itu intinya satu. Tidak ridho dengan takdir Allah. Jadi meratap itu intinya satu. Tidak ridho dengan takdir Allah. Allahu Akbar. Makanya nanti puasa itu intinya tadi menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, termasuk hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, pahala shaum. Man shoma, siapapun orang yang berpuasa Ramadan imanan. Ramadan dari kata romat artinya membakar habis, melululantakkan, menghancurkan. Karena pada bulan Ramadan itu dosa-dosa itu dibakar habis. Nah, orang yang sungguh-sungguh siapapun yang sungguh-sungguh meraih keutamaan bulan Ramadan, maka insya Allah lah keluar bulan Ramadan itu sebagai orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selepas Ramadan itu kan malaikat Jibril berkata, raghima anfu rajulin, rugi banget orang yang masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah. Kata malaikat Jibril, qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Nabi mengatakan amin. Ya gimana nggak kebuangan? Bulan Ramadan ini bulan dimana ampunan itu diobral nggak habis-habis, rahmat diobral nggak habis-habis, barokah diobral nggak habis-habis. Kan ada diobral habis, ini nggak diobral nggak habis-habis, karena sumbernya kan maha luas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan Ramadan bulan di mana rahmat diobral nggak habis-habis, barokah diobral nggak habis-habis, pemaafan, pengampunan, rahmat diobral nggak habis-habis. Bulan Ramadan ini. Loh, rahmat begitu melimpah, barokah begitu melimpah, ampunan dan pemaafan begitu melimpah. Kok keluar bulan Ramadan nggak diampuni oleh Allah? Kan kebuangatan. Itu apa namanya? Kebuangatan. Nah, itu kalau bahasanya pepatah kita itu mengatakan tikus mati kelaparan di lumbung padi. Tikus mati kelaparan di lumbung padi. Aneh, padi melimpah gitu kok mati kelaparan. Barokah begitu hebatnya dilimpahkan, rahmat, pahala, fadl, anugerah, pemaafan diobral begitu hebatnya di bulan Ramadan, kok keluar bulan Ramadan nggak dapat sama sekali. Berarti apa namanya? Kebuangatan. Makanya kalau ada orang masuk bulan Ramadan seneng itu, senengnya itu dibagi dua. Ada seneng yang benar, ada seneng yang nggak benar. Seneng yang benar itu apa? Seneng ketika mau masuk bulan Ramadan, dia seneng, wah ini waktu saya untuk bermusabaqatu bil khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini kesempatan saya meraih rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Ini kesempatan saya untuk meraih barokah, meraih fadl, anugerah, meraih pengampunan dan pemaafan Allah semaksimal mungkin, kemuliaan semaksimal mungkin,
mumpung di dalam bulan Ramadan. Nah, ini senang yang benar. Ini senang yang benar. Tapi ada senang yang kurang tepat menurut saya. Ini mau masuk bulan Ramadan, sewenang pesanan nastar banyak. Pesanan jahitan baju banyak. Loh, apa enggak boleh bulan Ramadan dagang? Boleh, siapa ngomong enggak boleh? Apa enggak boleh kita menjahit baju? Ya, siapa bilang enggak boleh? Boleh. Yang saya maksud adalah kok senengnya itu loh materi oriented. Senengnya itu orientasinya materi. Masuk Ramadan kok senengnya materi. Justru harusnya masuk Ramadan itu gairah yang muncul adalah, loh ini rahmat diobral nggak habis-habis, barokah diobral nggak habis-habis, pahala dilipat gandakan hingga berlipat-lipat dengan kelipatan yang hingga tak berhingga. Wah, ini kesempatan saya. Ini kesempatan saya untuk meraih apa? Kemuliaan, barokah, rahmat di dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Makanya saya sering bilang ke bapak-bapak itu atau ibu-ibu, kan banyak orang itu biasanya kalau mau ngasih baju koko, sarung, mukena, itu kadang menjelang Syawal. Menjelang apa? Syawal. Saya koreksi itu. Mulai sekarang kalau bisa ngasihnya itu sebelum Ramadan. Karena kalau ngasihnya menjelang Syawal, nanti baju itu dipakai di bulan Syawal lah. Bulan Syawal itu pahala udah biasa lagi. Pahala itu udah biasa lagi. Padahal kita memberi itu kan harapannya agar kita dapat pahala yang besar loh. Nah, kalau bisa ini Pak, ngasih satpam, merbot masjid, guru ngaji, guru TPQ, imam masjid, merbot masjid terutama rajin-rajin sholatnya itu dikasihnya sekarang baju koko sama sarung atau mukena atau nambah koleksi mukena masjid atau musala sekarang Pak menjelang Ramadan. Diwanti-wanti, Pak nanti dipakai Ramadan ya. Sehingga sebanyak itu orang yang pakai pemberian kita atau sebanyak itu orang yang berbuat baik karena bantuan kita dapat bagian pahala yang sama. Ini mau masuk Ramadan Pak, berlomba-lomba Pak ngisi listrik masjid Pak. Iya, sebanyak itu orang yang beribadah di masjid merasa nyaman karena listriknya kita yang bayar, sebanyak itu orang yang qiyamul lail, sebanyak itu orang yang sholat, sebanyak itu orang yang iktikaf, sebanyak itu orang yang baca Quran dalam masjid, kita dapat bagian pahala yang sama. Surah An-Nisa ayat 85 Pak. Surah An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong. Loh, memberikan banyak bantuan berupa baju, sarung, bayar listrik masjid, listrik musola, air masjid, air musola. Itu ibarat orang Pak pasang jala sebanyak-banyaknya Pak. Atau pasang umpan pancing sebanyak-banyaknya di lautan yang banyak ikannya, di kolam yang banyak ikannya. Lautan aja lah, Ramadan kan luas. Di lautan yang banyak ikannya. Allahu Akbar. Kita tidak tahu malam-malam Ramadan, terutama malam-malam pas Lailatul Qadar turun kita lagi ngapain, kita tidak tahu kita lagi ngapain. Mungkin sebagian kita sedang mudik, sebagian kita sedang bikin pesanan nastar tadi ibu-ibu tadi itu misalnya. Sebagian lagi belanja baju mungkin sebagian tidur mungkin sebagian. Karena mohon maaf ya kan, faktanya kan tidak semua orang maksimal dalam berRamadan. Ini nyatanya. Pas kita tidur malam itu, malam Qadar turun, masjid yang listriknya kita bayar, orang iktikaf banyak di situ Pak. Sebanyak itu orang yang beriktikaf, beribadah pada Allah dapat pahala yang khairun min alfi syahr. Kita yang bantu dapat juga enggak? Qurannya bilang dapat Pak. Kalau hadisnya Sahih Muslim,
Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha bi ghairi ayyan qusa ila yaumil qiyamah. Enggak akan dikurangi Pak pahalanya sampai hari kiamat. Nah, itu dalam hadis sahih Muslim di antara. Nah, jadi mari Pak, kita semua, tidak hanya Anda tapi juga saya ini. Kita semua lah bantu itu listrik musola, listrik masjid, bantu membersihkan atau menambah koleksi mukena masjid, misalnya sarungnya masjid, atau ngasih merbot. Itu kalau bisa sekarang Pak, menjelang Ramadan. Biar nanti pas Ramadan dipakai Pak, pahala maksimal. Menjelang Syawal baru ngasih. Ustadz, kalau kita kasih sekarang nanti bulan Syawal minta lagi Ustadz. Kasih lagi kalau ada. Kalau nggak ada diwanti-wanti Pak, pakai Ramadan ya. Ini mudah-mudahan Syawal ada rezeki lagi nanti ya, mudah-mudahan ada. Kita kasih lagi. Allahu Akbar. Nah ini hanya sekedar pemberitahuan aja. Kan sayang Pak, kalau mohon maaf ya, bulan Ramadan tuh kalau kita lalui hanya mengandalkan badan sendiri Pak, ya Allah, terbatas pahala kita. Rahmat barokah yang bisa kita raih itu loh terbatas kalau hanya mengandalkan badan kita ini. Kenapa? Karena badan kita ini kekuatannya terbatas, waktunya terbatas, kemampuannya terbatas. Belum alpa-alpanya. Allahu Akbar. Maka supaya kemudian kita ini tertutupi kekurangan itu ya tadi, menebar jala sebanyak-banyaknya. Tapi jangan gini Pak, aku wis bantu masjid, aku wis bantu musola, saya udah bagi-bagi baju, sarung banyak. Berarti Ramadan saya santai-santai aja lah kan. Nah, jangan gitu juga. Tetap harus ada mujahadahnya. Tetap harus ada apa? Mujahadah. Tetap kita juga bersungguh-sungguh. Nah, di backup, ditambah lagi dengan apa? Kesungguhan orang lain yang kita bantu. Nah, berlomba-lomba Pak. Nanti ini listriknya token apa pasca bayar ini Pak? Pasca bayar ya. Oh berarti hubungi DKM Pak. hubungi DKM. Oh langsung mentahnya, ya mentahnya aja. Ya, yang penting disejahterakan masjidnya ini, insya Allah. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau masuk bulan Ramadan, beliau bikin bagaimana suasana masjid itu senyaman mungkin. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Man shoma ramadhana imanan. Ramadan tadi menghancurkan, melantakkan dosa-dosa ya. Semoga kita termasuk yang diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Man shoma ramadhana imanan, karena dasar iman. Puasanya atas dasar iman. Mengimani ini perintah Allah. Jadi jangan sampai puasa ini niatnya diet. Niatnya apa? Diet. Ini kesempatan turun berat badan. Jangan. Puasa ini shaum karena Allah. Imanan karena kita yakin ini perintah Allah. Jangan karena kesehatan, karena Allah aja lah. Kenapa? Karena dasarnya memang ini adalah perintah Allah. Imanan, wahtisaban, karena berharap pahala, ridho, cinta Allah. Nah, jadi harus ikhlas karena Allah. Imanan, wahtisaban. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ibadah yang baik itu termasuk Ramadan berarti ya. Kalau kita ingin beribadah dengan baik itu ketentuannya dua kata beliau, yaitu harus ikhlas dan harus benar kata beliau. Nah, ini dirujuk kepada tafsir beliau ketika menjelaskan firman Allah di surah Al-Mulk ayat 2 itu, Pak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala itu kata beliau dua ketentuannya, ikhlasnya dan benarnya. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu dari kata akhlasa yukhlisu, ikhlasun artinya memurnikan. Apa yang dimurnikan? Pertama akidah kita, tauhid kita, iman kita. Itu mesti kita murnikan Pak, yang pertama. Akidah kita, tauhid kita, iman kita, itu mesti kita murnikan. Jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat membatalkannya. Apa saja itu? Syirik, murtad,
dan kufur akan ayat-ayat Allah. Syirik menyekutukan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Itu namanya syirik. Nah, kemudian yang kedua, riddah murtad, keluar dari Islam. Yang ketiga, kufur akan ayat-ayat Allah. Kalau sampai itu terjadi salah satunya saja, apalagi tiga-tiganya, kok nggak sampai matinya nggak tobat, nanti cek surah Al-An'am ayat 88, cek surah Al-Kahfi ayat 105. Intinya satu aja, dari akil balik sampai dia berbuat yang membatalkan akidah itu, kata Allah, fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Hancur lebur amalnya, nggak ada nilainya dari akil balik sampai dia berbuat yang membatalkan akidah itu. Kalau sampai matinya nggak tobat, maka dia akan menghadap kepada Allah dengan nol kebaikan. Karena nol kebaikannya, maka Allah tidak timbang amal perbuatannya. Ditimbang itu kalau ada perbandingan baik buruk, Pak. Kalau nggak ada perbandingan baik buruk, Allah tidak akan timbang. Hanya hati-hati, jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat membatalkannya. Kalau terjadi bagaimana Ustaz? Taubat, minta ampun kepada Allah. Loh Ustaz, katanya syirik itu kan dosa yang nggak diampuni oleh Allah. An-Nisa ayat 48 dan 116 itu. An-Nisa ayat 48 dan 116. Maka jawabannya nanti buka di surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 68, 69 sampai 70. Di situ Allah sebutkan ada 3 dosa besar sekaligus, yaitu syirik, membunuh dan zina. Kata Allah, asal bertaubat Allah ampuni. An illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal saleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk dosa dengan ampunan. Kata Imam Syafi'i bahkan mengatakan termasuk dosa yang pahala yang hilang akan Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Oh, bisa dipahami ya? Nah, jadi intinya jangan sampai akidah kita terkotori oleh salah satunya, syirik, murtad dan atau kufur akan ayat-ayat Allah. Kufur akan ayat-ayat Allah itu apa contohnya? Menghalalkan apa yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan apa yang nyata-nyata dihalalkan oleh Allah. Kecuali hal-hal yang ranahnya masih ijtihadi, dhanni, yang sifatnya masih ijtihadi dan dhanni, itu silakanlah diskusi. Tapi perkara yang sudah mutlak halal atau haramnya, maka itu tidak boleh dirubah-rubah lagi. Atau yang mutlak wajib dan atau hukum sunnahnya jangan dirubah-rubah. Karena takutnya kalau merubah-rubah ketentuan Allah seperti itu masuk dalam kategori kufur akan ayat-ayat Allah. Itu akidah yang pertama. Kita murnikan akidah kita. Kemudian yang kedua, yang mesti kita murnikan adalah niat kita untuk berbuat semata-mata hanya karena Allah. Al-An'am surah ke-6 ayat 162 itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku, seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Makanya ini saya ulang tadi, orang masuk bulan Ramadan tolong senengnya harus benar. Orang masuk bulan Ramadan senengnya harus benar. Jangan sampai seneng yang salah. Seneng yang benar itu bagaimana? Seneng karena ini bulan kesempatan kita meraih rahmat Allah. Kesempatan kita meraih rahmat Allah sebanyak-banyaknya. Kesempatan kita meraih barokah dari Allah semaksimal-maksimalnya. Kesempatan kita untuk mendapatkan ampunan dan pemaafan Allah seluas-luasnya. Jangan sampai salah motivasinya. Seneng masuk bulan Ramadan, seneng kenapa? Tadi pesanan nastar banyak. Seneng masuk bulan Ramadan karena jahitan baju banyak. Atau seneng karena udah dapat tiket mudik gratis. Bukan saya ulang ya, bukan tidak boleh jualan nastar.
di bulan Ramadan boleh. Bukan tidak boleh nerima pesanan baju boleh, tapi motivasi senangnya itu yang dominan jangan materi dong. Mbok ya ukhrawi gitu loh, dorongannya itu ukhrawi. Allahu Akbar. Nah, ini yang kedua tentang ikhlas, memurnikan niat, ikhlas karena Allah. Yang ketiga memurnikan amal. Yang pertama memurnikan akidah, yang kedua memurnikan niat, yang ketiga memurnikan amal. Jadi amalnya mesti dimurnikan juga. Bagaimana cara memurnikan amal? Gampang rumusnya. Pada ketentuan yang enggak boleh ditambah, jangan ditambah. Pada ketentuan yang enggak boleh dikurangi, jangan dikurangi. Pada ketentuan yang syariat mengatakan silakan ditambah dan dikurangi, silakan ditambah dan dikurangi. Yang syariat enggak menentukan kok. Silakan, tidak silakan. Nah, itu rumus namanya mengikhlaskan amal, memurnikan amal. Contoh-contoh yang enggak boleh ditambah jangan ditambah. Jangan mentang-mentang rajin puasa, rajin saum, 1 Syawal tetap saum. Nah, jangan. 1 Syawal itu haram kita saum. Kecuali terjadi perbedaan lebaran antara pemerintah dan ormas tertentu misalnya. Itu wallahu alam, silakan nanti dirujuk kepada hujahnya masing-masing. Karena saya tidak mau memperdebatkan masalah itu, karena kalau diperdebatkan terus sampai kiamat kurang 2 hari nggak selesai kayaknya gitu. Nah, itu seperti itu. Allahu Akbar. Atau ada kasus, ada guru saya itu dapat tugas khutbah Idul Fitri di Nepal atau di mana saya nggak tahu itu, di Nepal atau di mana gitu, mohon maaf ya. Itu mereka puasanya belakangan, otomatis Idul Fitrinya belakangan. Selisihnya itu bisa sampai 2 hari. Nah, di sini puasanya itu lebih awal. Karena beliau dapat tugas khutbah di Nepal, sampai di Nepal masih Ramadan, padahal beliau sudah puasa untuk yang ke-30. Sementara Idul Fitrinya di Nepal itu masih 2 hari lagi. Berarti dia puasa berapa? 31 hari. Nanya beliau ini, gimana ini? Ada yang punya pendapat gak ini? Ada yang punya jawaban gak? Saya ini sudah puasa yang ke-30 hari ini. Kan hitungan kalender Hijriah itu 29 dan 30 kan. Masalahnya ini saya ke-30 sudah sekarang. Lah besok masih Ramadan di sini. Karena Idul Fitrinya masih besoknya lagi. Karena di sini ternyata belakangan Ramadannya bisa selesai 2 hari. Berarti saya puasa 31 hari. Tolong jawabannya katanya. Tolong jawabannya. Maka saya jawab dengan surah Al-Baqarah 185 itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang mendapati bulan Ramadan di satu negeri, maka hendaklah dia berpuasa. Dan dia tinggal di negeri yang saat itu masih Ramadan. Ya udah puasa aja, saya bilang gitu. Qur'annya nyuruhnya gitu. Qur'annya nyuruhnya begitu. Ya sudah puasa aja. Berarti 31 hari. Ya anggap sampean pegang rekor lah. Orang pertama puasa Ramadan 31 hari. Itu konsekuensi, karena perintah Qur'annya faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang tinggal di satu negeri, kok di negeri itu dia mendapati bulan Ramadan, maka adalah dia berpuasa, saum, falyasum kata Allah. Itu perintahnya. Karena ini kan perkara baru, sesuatu yang belum pernah terjadi mungkin di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berlaku ijtihadnya. Ternyata Qur'annya udah ngasih arahan. Pokoknya siapa yang mendapati bulan Ramadan di satu negeri, saum, itu perintah Allah. Udah saum aja, saya bilang gitu. Ya, perkara ijtihad salah tidak ada masalah, toh bener pahalanya 2, bener pahalanya 2, salah pahalanya 1. Insyaallah. Yang penting kita udah pakai dasar daripada terus nggak pakai dasar. Sudah ada upaya untuk berijtihad dalam hal ini. Allah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Allah Akbar. Nah, itu namanya dia nggak boleh tambah. Yang nggak boleh dikurangi, jangan dikurangi. Datang ke rumah bapak-bapak, Pak Kiai,
Ini zakatul fitri saya, ini zakatul fitri istri saya, ini anak-anak. Nah, ini anak saya yang terakhir ini Pak Kiai, usianya 1,5 tahun. Bagaimana kalau zakatul fitrinya, zakat fitrahnya kata dia, zakatul fitrinya itu 1,5 kilo aja Pak Kiai. 1,5 kilo. Karena umurnya berberapa? 1,5 tahun. Nawar dia. Maka saya jawab, Pak, mau umur 1,5 tahun, mau umur seabad setengah, namanya zakatul fitri Pak, sudah ada ketentuannya. 2,5 kilo atau 3,5 liter. Lebih boleh, kurang jangan. Lebih boleh, kurang jangan. Nah, ini ketentuan yang nggak boleh dikurangi, jangan dikurangi. Nah, terus pada ketentuan yang syariat mengatakan silakan ditambah dan dikurangi, silakan ditambah dan dikurangi, asal syariat mengizinkan. Orang itu sering nanya ke saya, sering ini kalau bulan Ramadan sering nanya, Ustadz, kita semalam udah terawih bersama dengan imam, udah witir juga Ustadz. Kalau malam saya mau tahajud lagi boleh nggak Ustadz? Kalau nanya ke saya jawab boleh. Ustadz, bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan aukamakal bahwa Nabi itu di dalam ataupun di luar bulan Ramadan tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat? Maka saya jawab, itu satu hadis dari sekian banyak hadis, saya bilang. Karena di hadis yang sahih yang lain disebutkan juga bahwa Nabi pernah diketahui, ini dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi yang mengatakan pernah diketahui Nabi itu selesai sholat malam di awal malam bersama dengan para sahabat berjamaah itu di awal malam. Nah, selesai berjamaah dengan mereka, Nabi malamnya pernah diketahui sholat lagi 2 rakaat sambil duduk, menunjukkan bahwa itu boleh. Kalau Anda nanya saya malam nanti sholat lagi, boleh. Hadisnya ada dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Nah, terus juga pernah sahabat ada di Bulughul Maram olehnya, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, semalam saya udah witir, berarti kan udah selesai sholat witir semalam. Kalau malamnya nanti saya mau sholat lagi, boleh nggak? Kata Nabi boleh, aukamakal. Tapi Nabi wanti-wanti, la witroni fi lailatin. Tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Ustadz, saya berpegang pada pendapat yang nggak usah sholat lagi deh, cukup dengan sholat yang di awal malam tadi itu. Udah silakan, tidak ada masalah. Konkoranti uang hadis juga tidak mempersoalkan. Silakan, tidak ada masalah. Toh amalan di bulan Ramadan nggak cuman sholat, bisa baca Quran, bisa tadarus, dan lain sebagainya, Perbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna, silakan. Banyak amalan-amalan bulan Ramadan yang bisa kita amalkan, tidak cuman sholat. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, yang pertama tadi mesti ikhlas kata Ibnu Abbas. Yang kedua mesti benar, harus benar. Untuk benar kata para ulama 2 syaratnya, harus pakai ilmu dan ittiba. Untuk benar harus pakai ilmu dan ittiba. Kenapa mesti pakai ilmu? Iya, karena kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Nah, gimana mau diterima sholatnya kalau dia nggak ngerti syarat rukunnya sholat, nggak ngerti hal-hal yang dapat membatalkan sholat? Bagaimana akan diterima oleh Allah saumnya kalau nggak ngerti ilmunya saum? Gimana akan diterima kalau nggak ngerti ilmunya? Makanya mesti tahu ilmunya. Makanya mutlak harus pakai ilmu. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Harus pakai ilmu. Nah, orang itu makanya syarat kemuliaan dalam Islam itu mesti beriman dan berilmu sekaligus. Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang berilmu dan beriman sekaligus. Berilmu dan beriman sekaligus. Jadi kalau orang cuma beriman tok, nggak pakai ilmu, semangat beribadah tapi ngawur. Berilmu tok nggak pakai iman, punya ilmunya tapi mandek sebagai teori, nggak ada pendorongnya untuk mengamalkan.
Makanya harus ada iman dan ilmu sekaligus. Karena saya ulang ya, orang kalau cuma punya iman tok, nggak punya ilmu, semangat beribadah tapi ngawur. Pengennya tambah dekat dengan Allah, tapi malah tambah jauh dari Allah. Pengennya tambah dekat dengan Allah, malah tambah jauh dari Allah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Tahajud, ngejos subuh kesiangan. Tahajud itu utama, tapi sholat subuh berjamaah di masjid terutama bagi laki-laki itu jauh lebih utama. Nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu sini. Orang tua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Mertua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini itu utama. Tapi pada orang tua dan mertua itu jauh lebih utama. Sama orang lain dermawan, sama anak istri pelit banget. Ada. Sama orang lain dermawan itu utama. Kepada anak istri itu jauh lebih utama. Itu orang Jawa bilang nguber uceng kelangan delek itu. Ngejar ikan kecil kehilangan ikan besar. Kalau kata Ibnu Jauzi itu termasuk talbis iblis. Pada tingkatan yang mana? Dibuat orang sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Ibu-ibu mau tahajud, suami ngajak tahajud, pilih mana? Pilih tahajud dulu. Tahajud itu utama, tapi tahajud dengan suami itu jauh lebih utama. Nah, di antara dosa besar bagi wanita itu apa di antaranya? Bapaknya bilang ma, ibunya bilang moh. Nah, itu dosa besar. Ma, moh. Nah, itu dosa besar. Dosa. Melayani suami itu wajib. Allahu Akbar, lanjut lagi. Nah, jadi itu harus pakai ilmu. Dan orang yang beramal tanpa ilmu itu rawan sekali disesatkan oleh orang yang sesat menyesatkan. Karena kebanyakan orang yang tersesatkan oleh orang yang sesat menyesatkan ini gara-gara kurang ilmu. Gara-gara kurang ilmu. Kalau Anda perhatikan ya, beberapa orang yang ngaku sebagai malaikat, sebagai nabi di Indonesia ini, itu kebanyakan mereka itu sebenarnya orang-orang yang soleh. Maksudnya orang-orang yang baik itu maksud saya. Orang-orang yang baik, orang-orang yang khusyuk-khusyuk kebanyakan. Cuman nggak disertai dengan ilmu. Masuk dimensi alam jin terkecoh. Masuk dimensi alam jin terkecoh. Terkecoh oleh jin kelakuannya, jin ngaku dapat wahyu. Nah, itu kan rawan disesatkan oleh yang sesat menyesatkan. Kenapa? Karena nggak berilmu. Yang di Senen yang punya malaikat Jibril itu, kalau pengikutnya berilmu, dia pasti tahu yang namanya malaikat itu dalam bentuk aslinya ataupun penyamarannya nggak makan, nggak minum, itu malaikat. Tamunya malaikat Jibril itu, tamunya Nabi Ibrahim alaihissalam itu sama Siti Saroh, dua orang malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut, itu kan disuruh oleh Allah berhenti dulu di rumah Nabi Ibrahim, bertamu nyamar, dikasih sapi panggang, coba bukan ayam panggang, sapi panggang, pedet panggang, itu nggak disentuh sama sekali, karena malaikat dalam bentuk aslinya ataupun penyamarannya nggak makan, nggak minum. Lah yang di Senen itu kata teman dekatnya, senengnya rawon sama nasi padang. Lo malaikat kok geragas itu, ya? Nah, paham ya? Nah, itu kalau berilmu itu gitu. Saya tahun 2006 itu dapat laporan 2006. Saat itu saya kajian di Margahayu. Dapat laporan, Ustadz di daerah Duren Jaya itu ada sekelompok orang kalau puasa itu buka puasanya jam 5 sore. Ditegur Pak sama orang-orang masjid. Apa katanya? Pak, buka puasanya kok nggak maghrib? Kok jam 5 sore? Apa jawabannya? Mas, maghrib waktunya sholat, buka itu jam 5 katanya. Oh, nasi ngono iku, Pak.
Ya Allah, karena nggak pakai ilmu. Lah ngono iku sih ana sing ngikuti, Pak. Kenapa? Karena nggak pakai ilmu. Padahal perintah ayatnya jelas, wa atimmus syiyama ilal lail. Sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Malam yang dimaksud prakteknya Nabi ya maghrib itu, Pak. Tenggelamnya matahari itu. Allahu Akbar. Kalau di tahun 2004 saya dapat laporan juga. Saya masih di Pasuruan, dapat laporan di daerah Pujon, Malang, Jawa Timur. Pujon, Malang, Jawa Timur. Itu ada sekelompok orang yang guru spiritualnya mengatakan orang puasa itu dilarang makan apapun. Orang puasa itu dilarang makan apapun dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari kecuali lontong, Pak. Ya pokoknya. Pokoknya orang puasa dilarang makan apapun kecuali lontong. Itu saya sampai ngomong gini, nanti tanyakan sama gurunya hadis tentang lontong itu di mana. Karena setahu saya lontong itu bukan tradisi Arab tapi tradisi Melayu. Allah Akbar, macam-macam aneh-aneh, pokoknya banyak model-modelnya. Makanya harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu bahaya. Nah, yang kedua ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti sunnah Nabi ini, ya intinya kita mengikuti spiritnya Nabi dalam berRamadan. Nabi itu selain saum dan zakat, terutama zakatul fitri di dalam bulan Ramadan, yang Nabi maksimalkan adalah i'tikaf dan tadarus Al-Qur'an. Itu diantaranya. Makanya para ulama-ulama kita itu kalau udah masuk Ramadan, majelis fikihnya tutup, majelis hadisnya tutup, yang dibuka majelis Al-Qur'an. Selama bulan Ramadan mengupas isi Al-Qur'an. Ada orang yang nanya saya, loh berarti kalau mengupas Al-Qur'an berarti ditinggalkan dong fikihnya Ustadz. Salah, saya bilang. Justru dengan membahas Al-Qur'an, di situ fikih ya dibahas. Di situ hadis ya dibahas. Karena orang namanya buka Quran itu di dalamnya ada masalah akidah. Quran itu isinya ya ada masalah hukum, ada sejarah, ada di dalamnya itu masalah-masalah muamalah, ada masalah akhlak, malah dibahas semua. Gara-gara apa? Gara-gara bahas Al-Qur'an. Allahu Akbar. Balik ke hadis tadi ya. Jadi ketentuannya tadi harus ikhlas dan benar. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, baru kata Allah. Kata Nabi, ghufira lahu, maka akan diampuni untuknya dosa-dosa taqaddama yang telah lalu, min dzambihi, apa saja yang telah lalu, min dzambihi, dari dosa-dosanya. Makanya kalau kata malaikat Jibril, rugi banget. Kalau ada orang mendapati bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan kok dia tidak diampuni oleh Allah. Maka semoga kita semua termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Di antara bentuk keberkahan bulan Ramadan yang lainnya juga terdapat dalam sebuah hadis Sahihain Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, apabila telah datang bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan akan ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidati syayatin, dan setan-setan itu dirantai." Nah, dibukanya pintu-pintu surga itu rahmat Allah. Berarti pada saat bulan Ramadan pintu surga dibuka, rahmat diobral. Nah, kalau sampai ada orang kok nggak dirahmati oleh Allah, itu kebuangetan. Naudzubillah min syarri. Dan dibuka pintu-pintu, ditutup pintu-pintu neraka. Neraka itu murka Allah. Neraka itu ghadabi kata Allah, murka Allah ditutup, berarti Allah meminimalisir murkanya di dalam bulan Ramadan. Kok Allah sudah nggak akan marah di bulan Ramadan, kok sampai ada orang yang dimarahi di bulan Ramadan oleh Allah, berarti kebuangetan orang itu. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nun sewu nggih, Anda punya pimpinan yang orangnya sabar banget. Kok suatu saat beliau marah, orang pasti ngomong gini,
Salah apa orang itu kok sampai dimarahi sama bapak? Padahal bapak terkenal nggak pernah marah. Nah, Allah itu di bulan Ramadan menutup murkanya. Kok sampai ada yang dimurkai oleh Allah di bulan Ramadan, berarti kebangetan orang itu. Berarti apa? Kebangetan. Saking nemennya wis. Allahu Akbar. Terus wasufidati syayatin, setan-setan dibelenggu. Jadi kalau bulan Ramadan, Pak, kita nggak bisa mengkambing hitamkan setan, Pak. Kalau di luar bulan Ramadan orang berbuat dosa ngomongnya apa? Saya tergoda oleh setan. Nah, kalau di luar bulan Ramadan berbuat dosa ngomongnya apa? Saya tergoda oleh setan. Kalau masuk bulan Ramadan nggak bisa lagi ngomong gitu, setannya dirantai kok. Berarti ya setannya dia sendiri. Makanya kata para ulama hati-hati. Ini saya kira bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Belum bunyi ya? Dikit lagi. Oh, dikit lagi. Mungkin mau tanya jawab lah. Monggo silakan. Monggo Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sama saya tanya protes marah boleh Pak. Tadi Pak Ustadz cerita hal ini menyampaikan puasa di Sudan waktu belakangan dengan puasa di Indonesia. Di Nepal ya kalau saya itu. Nepal. Kalau saya nggak salah Nepal itu. Bagaimana Pak Ustadz kalau puasa di hari raya kan haram Pak Ustadz. Betul. Bagaimana pilihannya kalau kita menghormati di Sudan Pak Ustadz? Di Nepal tadi. Iya. Ya tadi saya jawab Pak. Qur'annya bilang di surah Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang berada di satu negeri, kok di situ masih Ramadan, perintah Allah suruh puasa tetap. Ya, jadi walaupun hitung-hitungannya dia udah puasa 31 hari, tapi karena perintah Qur'annya mengatakan siapa yang mendatangi di satu negeri, di mana negeri itu dia dapati masih Ramadan, maka perintahnya disuruh tetap puasa. Ya udah puasa aja. Ya dia pegang rekor pertama kali puasa 31 hari. Gitu, Pak. Ya. Sampai. Itu juga sebaliknya Pak ya? Iya, sama. Jika yang bersangkutan puasanya baru 28 misalnya gitu. Ke Indonesia sudah lebaran. Ya udah harus lebaran karena di sini sudah bukan Ramadan lagi. Dan itu kan yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika sahabat Quraisy datang ke Madinah, padahal Muawiyah bin Abi Sufyan sudah lebaran. Nah, begitu sampai di Madinah ditanya, "Ya Ibnu Abbas, kenapa Anda tidak berlebaran di Madinah sementara khalifah sudah berlebaran di ibu kota sana?" Apa jawaban beliau? "Di sini kami belum melihat hilal." Wa hakada amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata sahabat Quraisy, sahabat Ibnu Abbas. Di sini kami belum melihat hilal. Dan begitulah kami diperintah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipakai oleh mazhab Syafi'i tentang ikhtilaful matali'. Maka muncul ilmu falak itu diantaranya. Nah, gitu Pak. Allahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Fikir Allah. Saya mau tanya yang mana yang wajib kalau kita bayar zakat fitrah itu apa masukin bulan Ramadan biasanya di Indonesia ini kan akhir Ramadan ya Pak. Nggih. Ini yang mana yang wajib? Bulan Ramadan zakatul fitri bayarnya kenapa tadi? Di awal Ramadan atau memang di akhir Ramadan? Oh gini, namanya zakatul fitri. Fitri dari kata futur, dari kata aftara yuftiru, artinya iftar ya, artinya berbuka. Jadi zakatul fitri itu zakat yang disyariatkan dengan tujuan utama supaya fuqara masakin bisa makan pada saat Syawal. Itu tujuan utamanya. Dan sebelum kewajiban zakat mal, zakat yang wajib pertama kali zakatul fitri. Sebelum ada mustahik yang 8 itu, mustahik zakat awalnya cuma 2, fuqara masakin. Nah, dan zakatul fitri itu adalah zakat yang disyariatkan dalam Islam dengan tujuan supaya fuqara masakin itu bisa makan. Nah, berarti sepatutnya lah zakatul fitri itu dikeluarkan di akhir Ramadan, bahkan kalau perlu menjelang Syawal kalau perlu. Cuman tolong diperhatikan, kalau dulu di zaman Nabi zakatul fitri berupa kurma, ngasih sebelum sholat Id bisa langsung dimakan.
Tapi kalau kita ngasih beras, orang kan mesti masak dulu, maka H-1 enggak apa-apa lah. Kan dengan masih masak dulu kan, bikin lontong, bikin apa, bikin kupat apa. Malah sekarang ada yang simpelnya, begitu kita kasih beras, yang bersangkutan pakai nanya lagi, uangnya mana Pak? Nah, jadi sebaiknya dikasih di akhir Pak, di akhir Ramadan menjelang Syawal. Biasanya kepanitiaan masjid mengatakan apa? Kami masih menerima pokoknya sampai H-2, sampai tanggal 28 Ramadan biasanya ya. Setelah itu waktunya mendistribusikan, karena diharapkan tadi pas 1 Syawal nanti berasnya sudah matang sehingga mereka tidak kelaparan pada saat Syawal. Itu tujuan utama dari zakatul fitri, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Ini ada yang nanya di Facebook saya ini. Apakah ada hadis yang berbunyi bahwa seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang meninggal dalam keadaan belum menikah? Iya, memang betul ada. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an itu ketika menjelang wafatnya, itu Anda bisa nanti baca sejarah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an itu ketika menjelang wafatnya kan beliau sakit bersama istrinya itu. Beliau itu putranya banyak, Pak, 114 kurang lebih. 90 hafal Al-Quran, semua jadi ulama. Beliau punya istana karena anaknya banyak ya. Saya nggak bisa ngebayangin bagaimana menghafalkan nama-nama anaknya. Nah, itu ketika menjelang wafat, beliau bersama istrinya itu sakit kan. Istrinya meninggal terlebih dahulu. Itu dalam sejarah sirahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu menjelang wafatnya, keduanya kan sakit. Istrinya wafat terlebih dahulu. Beliau bilang sama putranya, saat itu umurnya sudah 93 tahun, kurang lebih 90-an tahun lah. Beliau mengatakan, carikan saya istri, kata beliau. Carikan saya istri, umur 90 tahun Pak, orang Arab. Carikan saya istri. Apa kata beliau? Saya tidak mau mati dalam keadaan tidak punya istri. Karena beliau mengatakan seburuk-buruk, karena saya pernah mendengar Nabi bersabda, seburuk-buruk manusia adalah orang yang mati dalam keadaan tidak punya istri, gitu. Itu dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah, ini siapa dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Tapi gini, dibedakan Pak antara orang yang tidak mau beristri dengan yang tidak laku, Pak. Itu lain lagi itu. Mohon maaf. Enggak, saya mohon maaf, ini saya ngomong apa adanya, bukan apa-apa, supaya jelas bedanya. Jadi yang tidak boleh itu kalau yang nggak mau nikah. Yang nggak mau nikah. Maka saya sering bilang kepada para janda-janda itu, saya mohon maaf ya, sering janda-janda itu kan bilang ini, udah saya nggak akan nikah lagi, pokoknya saya dengan bapaknya dulu aja, udah. Saya ngomong gitu. Saya bilang hati-hati loh dengan perkataan seperti itu, karena takutnya statement itu menunjukkan bahwa ibu benci pada sunnah Nabi namanya pernikahan. Jadi nggak boleh, duda juga nggak boleh Pak ngomong begitu. Misalnya pokoknya saya nggak akan nikah lagi, cinta saya hanya untuk istri saya yang pertama aja. Maka statement itu saya khawatir menjadikan bapak nanti benci pada sunnah Nabi. Benci pada sunnah Nabi sanksinya apa? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku maka tidak termasuk golonganku. Menikah termasuk sunnah Nabi. Maka jangan sampai tidak punya niat menikah Pak. Maka saya mohon maaf yang duda-duda tetap dalam hati punya niat menikah. Bahwa sampai meninggal gak laku-laku itu persoalan lain. Loh, kok kamu gak laku? Ya karena saya gak dijual. Nah, gitu aja kok repot. Monggo yang lain silakan. Cukup nggih? Baik, karena sudah suruk nggih. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah.